Halo, berjumpa kembali di channel Cahyo AJJ, channel yang mengupas tuntas tentang informasi dan soal-soal CPNS. Tentunya pada video kali ini kita akan berbagi informasi tentang trik cara mengerjakan soal CPNS dengan cepat atau belajar cara cepat dalam mengerjakan soal-soal CPNS. Kenapa kita perlu belajar dengan cepat? Perlu mempelajari cara-cara trik cepat karena waktu dalam pengerjaan CPNS sangat singkat, sedangkan soalnya dari pengalaman saya sebelumnya soalnya cukup panjang, jadi kita benar-benar bisa manajemen waktu dengan baik. Oleh karena itu, kita harus belajar dengan cara-cara terbaik yang bisa kita pelajari. Langsung saja kita ke soal yang pertama atau materi yang pertama. Bahasan pertama pada video kali ini yaitu tentang perbandingan senilai. Karena nanti kita akan membahas juga tentang perbandingan berbalik nilai dan bagaimana cara pengerjaannya secara cepat agar kita tidak membutuhkan waktu lama dalam mengerjakan soal ini. Langsung saja kita mulai ke perbandingan senilai dulu. Perbandingan senilai adalah perbandingan antara dua kelompok di mana jika nilai kelompok pertama naik atau bertambah, maka nilai komponen kedua juga naik atau bertambah. Jadi komponen 1 dan komponen 2 sama-sama naik. Lihat pada tabel, ada tabel dengan komponen 1 terdiri dari A dan B, komponen 2 terdiri dari P dan Q. Jika ada contoh kasus perbandingan senilai, penyelesaiannya adalah komponen 1 dan komponen 2 dikalikan silang. Ingat, komponen 1 dan komponen 2 dikalikan silang. Maka akan muncul kalimat matematika A kalikan Q sama dengan B kalikan P. Teman-teman lihat di tabel, A kali Q itu silang, sama dengan B kali P itu juga silang. Jadi ketika terjadi perbandingan senilai, maka penyelesaiannya adalah perkalian silang. Untuk lebih mudah memahaminya, kita lihat soal di bawah ini. Sebuah mobil dapat menempuh jarak 100 km dengan 12 liter bensin. Jika tangki mobil terdapat 30 liter bensin, maka berapa jarak yang dapat ditempuh mobil tersebut? Penyelesaiannya, secara penalaran, semakin banyak bensin yang ada, maka semakin jauh juga jarak yang dapat ditempuh. Maka hal inilah yang disebut perbandingan senilai. Kita lihat penyelesaian soalnya. Jika terdapat soal seperti itu, silakan teman-teman untuk memudahkan menjawab, buat tabel seperti pada video. Contohnya, pada kasus soal di atas adalah, ada 12 liter bensin, itu menempuh jarak 100 km. Kemudian, ada 30 liter bensin, lalu berapa jarak yang bisa ditempuh? Teman-teman bisa buat tabel seperti itu. Kemudian, karena ini perbandingan senilai, seperti yang tadi kita buat penalaran, semakin banyak bensin yang ada, maka jarak tempuhnya juga akan semakin tinggi. Itulah perbandingan senilai. Kuncinya perkalian silang. Sehingga dengan dikali silang, maka 12 kali J sama dengan 30 kali 100. J sama dengan 3000 dibagi 12, sama dengan 250 km. Artinya, dengan bensin sebanyak 30 liter, maka jarak yang akan ditempuh adalah 250 km. Sangat mudah bukan? Semoga teman-teman bisa memahami karena ini tidak terlalu sulit, namun sangat sering keluar pada soal-soal SKD CPNS pada tes intelijensi umum. Dan soalnya biasanya tidak hanya satu, bahkan bisa berulang 2, karena memang soal ini sering banget keluar. Jadi memang harus kita pahami dengan benar-benar paham agar nanti kita bisa mendapatkan nilai yang maksimal. Untuk bahasan materi yang kedua adalah perbandingan berbalik nilai. Lalu pertanyaannya adalah, apakah sebenarnya perbandingan berbalik nilai ini? Perbandingan berbalik nilai adalah perbandingan dua unsur. Jika unsur pertama nilainya naik, maka unsur kedua nilainya akan berkurang. Begitupun sebaliknya. Teman-teman bisa lihat pada tabel ada komponen 1 dan komponen 2. Ada A dan B, komponen 2 P dan Q. Penyelesaian pada perbandingan berbalik nilai adalah kedua komponen dikali lurus.
Jadi setiap ada soal dengan kasus perbandingan, teman-teman bisa buat tabel yang sederhana untuk memudahkan nanti ini menentukan perbandingan senilai atau berbalik nilai. Untuk perbandingan berbalik nilai, kedua komponen dikalikan lurus, maka muncul kalimat matematika A kali P, teman-teman lihat di tabel, A kali P sama dengan B kali Q. Itu lurus, beda dengan yang pertama, itu terjadi silang, tapi kali ini dikalikan lurus. Mari kita lihat soalnya. Suatu perusahaan batako membutuhkan 20 orang pekerja untuk menyelesaikan pesanan batako selama 18 hari. Jika banyaknya pesanan tidak berubah dan ternyata yang mengerjakan pembuatan batako tersebut hanya 15 orang pekerja, maka berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pesanan tersebut? Rasionalnya adalah penyelesaiannya, semakin sedikit jumlah pekerja yang mengerjakan, maka lama waktunya akan semakin lama. Nah, inilah yang disebut dengan perbandingan berbalik nilai. Teman-teman harus memahami itu, karena ini akan menentukan rumus mana yang akan kita pakai. Untuk penyelesaian soalnya yaitu, seperti biasa kita buat tabel sederhana untuk memasukkan komponen-komponen dari soal. Banyaknya pekerja 20 orang, waktunya 18 hari. Jika pekerjanya cuma 15 orang, maka berapa hari? Karena ini perbandingan berbalik nilai, seperti pada penjelasan rumus di awal, perkaliannya dikalikan lurus. Maka muncul kalimat matematika 20 kali 18 sama dengan 15 kalikan T. T itu waktu dalam hari ya. T sama dengan 20 kali 18 dibagi 15 sama dengan 24 hari. Bagaimana, masuk akal kan? Dan sangat rasional, karena jika dikerjakan 20 pekerja, maka waktunya 18 hari. Lalu, jika hanya dilakukan oleh 15 pekerja, otomatis waktunya semakin naik. Karena yang mengerjakan lebih sedikit, otomatis waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan target semakin lama. Jadi inilah yang disebut perbandingan berbalik nilai. Kesimpulannya, jika terdapat soal perbandingan senilai, maka penyelesaiannya dikali silang. Jika terdapat perbandingan berbalik nilai, maka penyelesaiannya dikalikan lurus. Terima kasih, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan share agar banyak teman-teman yang ikut belajar bersama kita. Semoga lolos CPNS tahun ini, sukses selalu, sampai jumpa di bahasan soal berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.